Legenda pesugihan di Curug Orok. Di selatan Garut, tersembunyi sebuah air terjun tinggi yang airnya jatuh deras seperti tangisan panjang dari langit. Orang-orang menyebutnya Curug Orok karena suara gemuruhnya konon menyerupai tangis bayi di tengah malam. Warga sekitar percaya bukan hanya air yang jatuh di sana, tapi juga doa, kutukan, dan perjanjian gelap. Awal mula. Konon, pada zaman dahulu hiduplah seorang pria miskin bernama Jaya. Hidupnya selalu dirundung sial. Dagangannya bangkrut, sawahnya gagal panen, dan anak istrinya sering sakit. Dalam keputusasaan, ia mendengar bisikan dari seorang kuncen tua tentang jalan pintas menuju kekayaan, pesugihan di Curug Orok. Syaratnya tidak mudah. Jaya harus datang tepat tengah malam Jumat Kliwon. Ia membawa sesajen lengkap, ayam cemani hitam legam, kembang 7 rupa, kemenyan, dan kain kafan kecil. Semua harus diletakkan di batu besar dekat jatuhan air. Namun yang paling berat adalah syarat terakhir. Ia harus berani mendengar tangisan yang bukan berasal dari manusia dan tidak boleh menoleh apapun yang terjadi. Perjanjian di bawah air terjun. Malam itu kabut turun tebal. Hutan di sekitar air terjun terasa hidup. Suara serangga berhenti mendadak saat Jaya membakar kemenyan. Asap mengepul. Bau anyir bercampur wangi bunga. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi. Melengking, pilu, membuat bulu kudut berdiri. Tangisan itu berubah menjadi tawa cekikikan, lalu suara berat seperti bisikan dari dasar jurang. Air terjun yang tadinya deras mendadak seperti melambat. Dari balik kabut muncul sosok tinggi berambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya basah, matanya merah menyala. Konon itulah penunggu Curug Orok, makhluk gaib yang menjaga pintu kekayaan. Makhluk itu berbicara tanpa menggerakkan bibir. Harta akan mengalir seperti air ini, tapi setiap aliran ada tumbalnya. Jaya gemetar, namun ia tetap mengangguk. Ia menyetujui perjanjian tanpa benar-benar memahami harga yang harus dibayar. Kekayaan dan kutukan. Sejak malam itu hidup Jaya berubah. Ladangnya subur tanpa pupuk. Dagangannya laris tak masuk akal. Uang seperti datang sendiri. Tapi satu persatu orang terdekatnya sakit misterius. Anaknya sering menangis tengah malam, menunjuk ke sudut rumah yang gelap. Istrinya melihat bayangan basah berdiri di depan pintu. Dan setiap Jumat Kliwon terdengar suara air mengalir di dalam rumah, padahal tak ada hujan. Tumbal pertama jatuh saat anak bungsunya meninggal tanpa sebab jelas. Barulah Jaya sadar, kekayaan itu bukan rejeki, tapi hutang. Akhir yang mencekam. Tak kuat menanggung rasa bersalah, Jaya kembali ke Curug Orok untuk membatalkan perjanjian. Namun tidak ada pembatalan dalam pesugihan. Air terjun malam itu berwarna keruh kemerahan. Tangisan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Konon Jaya tak pernah kembali. Warga yang mencari hanya menemukan kain kafan kecil tersangkut di batu, basah oleh air dan entah oleh apa lagi. Sejak itu orang-orang percaya, jika tengah malam kau mendengar tangisan bayi di sekitar Curug Orok, jangan dekati. Karena mungkin bukan bayi yang menangis, tapi jiwa-jiwa yang terikat perjanjian gelap menunggu pengganti.